Apakah sudah terlihat jelas ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Baik. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit berkaitan dengan aplikasi SPMB Online Maluku untuk tahun ajaran 2026. Eh, Pertama kali yang dilakukan adalah pendahuluannya dan visinya itu memahami tujuan dan ekosistem platform pendaftaran online yang menghubungkan calon siswa dan sekolah secara mulus dan baik sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Mudah-mudahan tidak ada lagi proses yang kredit, terus kegagalan dalam siswa pendaftar untuk tahun di 2026 ini. Kemudian apa sih pilar utama SPMB online? Yang pertama adalah cepat dan mudah. Jadi platform kami dirancang agar proses pendaftaran itu dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dengan antarmuka yang ramah pengguna dari sisi tampilan UI yang telah kami buat. Terus kemudian transparan. Setiap tahapan seleksi, jadi dari mulai unggah berkas hingga hasil akhir, semua dipantau langsung oleh siswa melalui dashboard yang nanti akan saya tunjukkan. Di situ ada log aktivitas yang akan selalu update secara real time. Terus kemudian akuntabel. Pada sisi ini adalah data tersimpan aman di server pusat. Jadi meminimalisir manipulasi dan memastikan keputusan verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk yang pertama, ini bagian yang pertama perspektif calon siswa. Jadi di sini untuk pendaftar, siswa pendaftar, jadi akan saya jelaskan panduan langkah demi langkah bagi siswa, memulai dari aktivasi akun, pemilihan sekolah, hingga manajemen dokumen. Yang nantinya akan saya demokan langsung berkaitan dengan aplikasi tersebut. Kemudian untuk portal calon siswa, ini untuk halaman resminya itu ada di https daftar titik spmbprofmaluku.com, dan ini adalah akses resmi pendaftar dari mulai awal hingga akhir. Dan kemudian yang perlu dicatat, yang wajib di sini adalah gunakanlah NISN yang valid berdasarkan data yang sudah kami terima dari Pusat Data Telekomunikasi Indonesia yang biasa disebut dari Pusdatin. Terus kemudian wajib menggunakan email yang aktif. Jadi si siswa pendaftar itu wajib menggunakan email yang aktif. Kenapa? Karena setiap proses aktivasi, terus kemudian jika ada data yang salah nantinya, itu semua akan terkirim ke email aktif dari si siswa pendaftar tersebut. Kemudian ini adalah tampilan dari halaman login untuk dari sisi siswa pendaftar. Nah, kemudian alur aktivasi akun siswa itu yang pertama adalah aplikasi akan mengecek verifikasi NISN. Jadi si siswa pendaftar itu wajib memasukkan nomor induk siswa nasional pada form aktivasi untuk sinkronisasi dengan data pusat. Jadi pertama kali yang akan dilakukan pengecekan adalah NISN tersebut apakah terdaftar atau tidak. Terus kemudian untuk konfirmasi data, validasi kesesuaian data diri. Jadi nanti ketika NISN itu sudah terlihat secara valid, itu akan diarahkan ke konfirmasi data. Di situ peserta pendaftar wajib melakukan pengecekan dari sisi nama, tanggal lahir, asal sekolah, dan pastikan semua informasi itu akurat. Nah, kemudian setelah melakukan konfirmasi data, si siswa pendaftar itu diminta untuk lakukan aktivasi email. Nah, masukkan alamat email yang aktif yang seperti tadi saya bilang wajib menggunakan alamat email yang aktif karena aktivasi siswa pendaftar itu akan mendirect ke dalam dalam aktivasi di email siswa tersebut. Kemudian buat password. Nah, jadi nanti setelah melakukan verifikasi di email, si siswa pendaftar akan diarahkan kembali ke halaman portal SPMB. Nah, di situ diminta si siswa harus memasukkan minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf dan angka untuk keamanan dari si akun siswa pendaftar tersebut. Kemudian 5 langkah pendaftaran siswa. Jadi setelah siswa melakukan aktivasi, jadi siswa pendaftar itu langsung diarahkan ke langkah-langkah pendaftaran siswa. Jadi yang pertama pilih jenjang, dia mau mendaftar di SMA atau di SMK, terus kemudian pilih jalur. Untuk di SMA itu ada jalur zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua.
Dan untuk di SMK itu ada kompetensi keahlian khusus untuk SMK. Nah, kemudian yang poin ketiga, setelah memilih jalur atau kejuruan, itu dilakukanlah unggah dokumen. Jadi melampirkan syarat administrasi kemarin sudah diputuskan itu berupa file PDF. Dan ukuran file maksimalnya itu dibatasi hingga 2 mega per berkas. Nah, kemudian pastikan kembali dokumen yang diunggah itu benar-benar jelas, tidak terpotong, dan sebagainya. Kemudian setelah dari unggah dokumen, kita lanjut ke poin 4, yaitu pilih sekolah tujuan. Jadi, temukanlah sekolah impian dengan fitur pencarian berdasarkan nama, NPSN, atau peta interaktif yang nanti akan bisa diakses oleh si siswa pendaftar tersebut. Kemudian yang terakhir, setelah rangkaian semua dari poin 1 sampai poin 4 itu sudah selesai, itu dilakukanlah dengan konfirmasi pendaftaran. Jadi teliti ulang dan setujui pertanggungjawaban mutlak. Jadi di sistem kami itu si siswa pendaftar itu wajib mengklik dan pernyataan pertanggungjawaban mutlak bahwasannya si siswa pendaftar itu secara jelas sadar telah memilih sesuai dengan pilihan yang dituju. Jadi sebelum klik kirim, jadi peserta itu diminta untuk menyetujui dulu pertanggungjawaban mutlak sebelum mengirim pendaftaran. Mohon izin, mohon maaf, sepertinya ada sedikit kendala. Ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian manajemen dan status dokumen. Jadi tips unggah optimal. Jadi pastikan hasil scan foto itu terang, teks dapat dibaca jelas, dan kopi dokumen tidak terpotong. Terus kemudian yang kedua adalah memantau log verifikasi. Jadi di sini ada log verifikasi yang dapat dipantau secara real time ketika Bapak Ibu dari dari si siswa pendaftar ketika melakukan apapun aktivitas yang ada di dalam sistem pendaftaran portal SPMB yang ada di Provinsi Maluku. Kemudian yang terakhir adalah status perlu perbaikan. Jika ada seandainya berkas ditolak, perhatikan catatan perbaikan dari admin dan segera unggah dokumen yang benar. Jadi misalkan ketika si admin sekolah ini melakukan verifikasi, pastikan si siswa pendaftar itu melihat jika berkas ditolak, perhatikan catatan perbaikan dari admin dan segera unggah ulang dokumen yang benar. Terus kemudian setelah kita masuk ke dalam siswa pendaftar, kita lanjut ke bagian 2 yaitu perspektif dari admin sekolah. Jadi di sini saya akan juga jelaskan panduan teknis bagi verifikator untuk mengelola data, mengecek validitas dokumen, dan menetapkan kelulusan si pendaftar. Oke, berikut adalah portal dari sisi admin sekolah. Jadi kalau admin sekolah ini untuk tampilan dan akses resminya itu berbeda dengan si siswa pendaftar. Jadi kalau untuk akun resmi admin sekolah itu ada di https datapanel.spmbprofmaluku.com. Nah, untuk mendapatkan itu gunakanlah akun resmi sekolah yang sudah didaftarkan kepada Dinas Pendidikan bahwasannya akun sekolah untuk sekolah A ini sudah didaftarkan ke dinas. Mungkin sebelumnya saya juga sudah terima data, sebelumnya dari Dinas Pendidikan sudah melakukan rekap bagi admin sekolah yang akan diaktifkan di hari ini. Kemudian jaga kerahasiaan kata sandi. Nah, nanti setiap admin sekolah itu akan mendapatkan password default yang nantinya ketika si admin sekolah ini login, diharapkan segera mengganti password default tersebut. Kemudian selanjutnya adalah dashboard dan monitoring admin. Jadi gambaran umumnya seperti ini pendaftaran. Jadi kita bisa melihat ada total pendaftarnya berapa, yang menunggu diverifikasi itu berapa, kemudian yang selesai diproses itu berapa. Jadi nanti tugas dari admin sekolah ini adalah memverifikasi data yang telah dilakukan upload oleh sisi peserta pendaftar, kemudian melakukan penyesuaian apakah data tersebut sesuai atau tidak. Setelah itu si admin sekolah ini diminta untuk melakukan penyelesaian verifikasi tersebut dengan menentukan apakah siswa ini mendapatkan keputusan lulus atau tidak lulus.
Kemudian berikutnya adalah mekanisme verifikasi berkas. Jadi nanti Bapak Ibu admin sekolah itu ditampilkan dari halaman dashboard itu di mana ada status yang dinamakan sesuai dan status yang dinamakan tidak sesuai. Apa sih kriteria yang status sesuai? Jadi gunakan status ini jika dokumen pendaftar telah memenuhi kriteria seperti berikut. Contoh, misalnya format file sudah benar, PDF. Nah, terus kemudian teks dan gambar itu dibaca dengan jelas, tidak ngeblur, tidak terpotong, dan sesuai dengan dokumen yang ditentukan. Nah, kemudian yang status tidak sesuai itu jika dokumen dibaca cacat atau salah, terus admin wajib mengisi catatan perbaikan sebelum mengirimkan notifikasi kepada siswa. Nah, contoh ini saya berikan contoh catatan baik. Jadi ketika ada siswa melakukan upload, ternyata terpotong, nah mungkin Bapak Ibu bisa melampirkan catatannya. Ini seperti contoh foto kakak terpotong di bagian bawah, mau unggah ulang foto yang menampilkan seluruh isi dokumen. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan akhir. Jadi admin sekolah itu diminta setelah melakukan verifikasi data itu menentukan apakah siswa ini berhak lulus atau tidak lulus. Jadi keputusan lulus ini diberikan ketika semuanya sudah sesuai berdasarkan SOP yang telah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Begitu pula sebaliknya, jika admin sekolah memutuskan untuk tidak lulus siswa pendaftar tersebut, diambil jika siswa gagal memenuhi syarat esensial atau tidak merespon perbaikan batas waktu, namun tetap berpedoman dengan SOP yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Nah, harap berhati-hati, gunakan opsi ini hanya saat pemeriksaan verifikasi itu telah selesai 100%. Nah, berikut saya akan tampilkan visualisasi antara admin sekolah. Jadi di dalam menu admin sekolah itu nanti akan muncul juga grafik yang bisa melihat lulus seleksinya berapa, yang menunggu verifikasinya berapa, yang tidak lulusnya berapa. Jadi ini hanya sekedar ilustrasi rasio ideal dashboard sekolah. Jadi fokus utama admin adalah menyelesaikan persentase kuning yang menunggu verifikasi sebelum batas masa pengumuman sistem ditutup. Nah, tips dan troubleshooting ya, jika terjadi kendala di siswa, itu pastikan email aktivasinya itu masuk. Jika tidak ada di kotak masuk, itu bisa dicek di folder spam atau di junk. Nah, terus kemudian kalau misalnya file gagal unggah, pastikan ukurannya itu di bawah 2 MB dan formatnya benar. Nah, terus kemudian kendalanya apalagi sekolah tidak ditemukan. Jadi gunakan misalnya sekolah itu tidak ditemukan, gunakanlah filter pencarian berdasarkan NPSN. Nah, untuk kendalanya di sisi admin sekolah, misalkan lupa kata sandinya, jadi tinggal digunakan saja. Itu ada fitur, nanti ada fitur forward password di halaman login. Nah, nanti akan diarahkan kepada email untuk diarahkan ke email si admin sekolah yang terdaftar aktif, dan di situ nanti akan bisa mengganti password yang lupa menjadi password yang sebenarnya akan digunakan kembali. Nah, misalnya Bapak Ibu nanti salah mengambil keputusan yang seharusnya si peserta itu lulus, ternyata Bapak Ibu salah mengklik tidak lulus, itu silahkan hubungi Superadmin atau Dinas Pendidikan Provinsi Maluku untuk melakukan verifikasi kembali, mengkonfirmasi kembali bahwasannya ada kesalahan yang nanti kebijakan yang akan dikeluarkan oleh si Dinas Pendidikan Provinsi Maluku tersebut. Terus kemudian ketika mengekspor data itu kosong, jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu mengklik tombol refresh. Terus kemudian kalau misalnya ada isu sistem, jadi misalkan halaman lambat, jadi misalkan ketika Bapak Ibu mengakses halaman SPMB itu hindari membuka tab dokumen yang terlalu banyak sekaligus karena di sisi kami berusaha memaksimalkan kondisi fisik server yang akan digunakan ketika proses pendaftaran. Namun tidak terlepas kami juga memohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu yang ada di satuan pendidikan untuk bisa mengecek juga kondisi jaringan yang ada di satuan pendidikan tersebut ketika melakukan verifikasi dokumen. Jadi kita sama-sama saling bersinergi agar proses
berjalannya SPMB di tahun 2026 ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kemudian ada tambahan satu lagi, misalkan tombol aksinya hilang. Jadi periksa dulu timeline. Mungkin masa verifikasinya telah ditutup oleh sistem pusat. Jadi ketika masa verifikasi waktu yang sudah ditentukan itu telah habis, maka semua yang bisa dilakukan di admin sekolah itu kita akan kunci secara otomatis. Nah, kemudian pertanyaan dan segala bantuan itu nanti akan ditampilkan di menu tanda tanya dan di situ bisa menghubungi nomor-nomor yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk bisa menjadi helpdesk yang akan membantu Bapak Ibu jika mengalami kesulitan di dalam proses verifikasi maupun si siswa pendaftar yang mengalami masalah ketika sedang melakukan proses tersebut. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan dari sisi materi yang di siang hari ini. Selanjutnya saya akan lakukan proses demo dari aplikasi tersebut. Oke, baik. Berikut saya sudah masuk ke dalam tampilan dari sisi si peserta pendaftar. Jadi sebelum kita masuk ke admin sekolah, kita lakukan sebagai admin sebagai si siswa pendaftar. Nah, di sini kita sudah dihadapkan dengan tampilan halaman login untuk dari si siswa pendaftar sesuai dengan halaman resmi yang sudah tercatat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Nah, berikut di sini ada tampilan timeline SPMB di gelombang yang sudah ditentukan. Ini semua contoh ya, walaupun saya menggunakan data real, tapi nanti akan saya riset untuk kembali seperti awal. Nah, di sini ada timeline SPMB yang akan muncul di dalam tampilan di sisa pendaftar. Jadi pendaftarannya di tanggal berapa, terus kemudian verifikasinya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan hasil pengumumannya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, kemudian sebelum siswa pendaftar memasukkan NISN siswa, terus kemudian email terdaftar, kemudian password, dan mengklik masuk ke akun, langkah yang pertama itu adalah harus melakukan aktivasi sekarang. Jadi di sini ada keterangan belum punya akun, lakukan aktivasi sekarang. Nah, ketika si siswa pendaftar itu masuk ke dalam aktivasi sekarang, siswa pendaftar akan diarahkan ke dalam menu aktivasi akun. Jadi langkah tahap yang pertama itu verifikasi NISN. Jadi pastikan NISN yang sudah terdaftar itu bisa dilakukan penginputan. Nah, ini saya akan contoh pengambilan NISN yang sudah saya buat untuk demo. Nah, masukkan NISN-nya seperti ini, kemudian verifikasi NISN-nya. Nah, ini kebetulan NISN ini sudah terdaftar ya, karena posisinya saya sudah lakukan aktivasi sebelumnya. Terus kemudian kalau sudah, saya ambil contoh NISN yang nah, misalkan sudah tampilan dan verifikasi NISN, kemudian nanti kita akan lakukan, kalau jika sudah benar, lakukan konfirmasi data. Konfirmasi data itu akan muncul nanti tampilan data yang sudah saya jelaskan, seperti nama, terus kemudian asal sekolah dan tanggal lahir. Nah, kemudian tahapan yang ketiga itu si siswa pendaftar akan diarahkan ke aktivasi email. Jadi di sini nanti akan melakukan input email yang aktif. Nah, jika sudah verifikasi akun, nah biasanya nanti akan muncul di kotak masuk email. Nah, biasanya dia akan muncul dengan kontak email seperti ini. Jadi aktivasi akun SPMB. Jadi nanti akan muncul di dalam kotak masuk di email untuk verifikasi apakah berkaitan dengan aktivasi akun. Nanti munculnya seperti ini.
Untuk aktivasi akun, nah si peserta pendaftar cukup mengklik aktifkan akun saja. Nah, nanti akan diarahkan ke dalam halaman login seperti ini. Nah, setelah lakukan aktivasi akun, kembali masukkan NISN siswanya yang sudah didaftarkan tadi, kemudian emailnya yang aktif tadi yang sudah didaftarkan, kemudian password. Nah, bentar, Bapak Ibu. Ini ada kesalahan sedikit, sebentar. Saya izin tutup stop share dulu. Oke, saya lanjut. Seperti tadi ada kesalahan sedikit. Eh, jadi kita ulang dari awal ya. Jadi masukkan NISN-nya terlebih dahulu, kemudian email terdaftarnya, kemudian password. Oke, setelah kita berhasil login, kita akan ditampilkan dari halaman dashboard. Dan di sini ada beberapa menu, jadi kayak di sini tombol tanda tanya untuk melihat bantuan. Jadi di sini akan melihat nanti kalau misalnya terjadi kendala dari sisi peserta pendaftar, terus kemudian di sini ada profil. Nah, di sini profil ini bisa melihat nama lengkapnya siapa, email, dan kemudian siswa. Nah, jika siswa ingin melakukan eh, melakukan perubahan password itu bisa dilakukan dengan klik forgot password yang ada di tampilan halaman depan. Nah, terus kemudian di sini ada ringkasan akun, desa dan kelurahannya di mana, terus kemudian tanggal dibuatnya tanggal berapa, dan kemudian tanggal diperbaharuinya itu tanggal berapa. Nah,
Kemudian berikutnya kita masuk ke menu tampilan halaman dashboard. Di sini juga si peserta pendaftar juga bisa memilih. Di sini ada tampilan mode gelap maupun mode terang yang bisa dipilih oleh si siswa pendaftar tersebut. Kemudian di sini juga dihadapkan dengan timeline, jadi dia mendaftar langsung itu di gelombang satu, kemudian di sini pendaftarannya di tanggal berapa, kemudian verifikasinya itu di tanggal berapa. Ini bisa dilihat langsung dalam dashboard tampilan siswa pendaftar ketika dia sudah berhasil login. Nah, kemudian di sini juga ada tampilan waktu real time-nya. Kebetulan saya di sini menggunakan waktu WIB, jadi saya set di sini WIB. Mungkin nanti setelah ketika proses itu sudah dirilis, nanti akan di set berdasarkan waktu Indonesia Timur. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah proses pendaftaran. Jadi si siswa pendaftar silakan mengklik saja tombol mulai pendaftaran. Terus kemudian pilih jalurnya, jenjang sekolahnya. Apakah dia mau memilih dengan SMA atau dia mau memilih jenjang SMK. Nah, sebelum kita menjelaskan satu persatu, saya akan pilih dulu untuk si sekolah menengah atas terlebih dahulu. Kemudian setelah dia pilih, lanjut pilih jalur. Kemudian setelah itu akan dihadapkan dengan jalur yang akan dipilih oleh si siswa pendaftar. Apakah dia mau memilih jalur afirmasi, terus kemudian perpindahan orang tua, atau prestasi, atau domisili. Nah, yang perlu dijelaskan di sini, kalau untuk jalur prestasi, ini nanti pasti ada dokumen yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan, apa saja dokumen yang perlu dilengkapi, perpindahan orang tua, terus kemudian afirmasi, terus kemudian domisili. Ini semua nanti kebijakan-kebijakannya sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan tersebut sebagai penyelenggara SPB di tahun 2026. Kemudian untuk domisili, kita pilih saja untuk contoh di jalur domisili. Setelah kita pilih jalur, lanjut upload dokumen. Setelah dihadapkan dengan upload dokumen, di sini Bapak Ibu akan dihadapkan di sini peserta pendaftar akan dihadapkan dengan pilihan informasi penting. Jadi pastikan dokumen terbaca dengan jelas, tidak buram dan mungkin tadi kita sudah dan sudah disepakati oleh penyelenggara bahwasannya nanti wajib menggunakan PDF. Jadi JPEG dan PNG ini tidak digunakan. Jadi wajib menggunakan PDF. Mungkin nanti akan kami rubah untuk dari sisi informasi penting ini agar si siswa pendaftar fokus untuk melakukan upload berdasarkan data PDF. Nah, di sini sudah dihadapkan dengan data yang harus diunggah berdasarkan ketentuan dan yang sudah dikeluarkan oleh pihak penyelenggara, yaitu Dinas Pendidikan, apa saja sih untuk jalur domisili ini yang harus diupload. Jadi di sini ada surat keterangan lulus, akte kelahiran, kartu keluarga atau surat keterangan domisili, kemudian buku raport peserta, terus kemudian surat pernyataan kebenaran dokumen. Nah, kemudian sertifikat TKA ini wajib dokumen ini ada yang bersifat wajib dan opsional. Oke, kita coba unggah saja untuk file yang diminta. Eh, Seperti ini nih saya ambil contoh saja ya untuk tes upload. Jadi ketika si peserta pendaftar ini sudah melakukan upload di sini si peserta pendaftar itu bisa melihat hasil upload dokumen yang ada. Jadi sini sudah saya inikan dari tes upload. Ini file contoh saja. Jadi si siswa juga misalnya terjadi data yang tidak sesuai atau terpotong atau buram dan sebagainya, ini siswa pendaftar bisa melakukan hapus dan upload ulang kembali. Oke, kita ambil contoh saja untuk upload semua data yang diminta. Ini saya contoh saja ya menggunakan dokumen yang sama untuk demo yang akan berjalan saat ini.
Nah, kemudian setelah si siswa pendaftar itu telah eh, memastikan telah semuanya dokumen yang sudah diminta ini dilakukan upload, si siswa pendaftar itu lanjut memilih sekolahnya. Nah, berhubung jalurnya ini yang dipilih adalah domisili, sesuai dengan kebijakan yang ada, bahwasannya kalau untuk jalur domisili itu berdasarkan dengan desa yang sudah ditentukan dalam zonasi tersebut. Jadi misalkan ini saya ambil contoh bahwasannya saya akan menggunakan admin dinas, admin sekolah dari SMAN 1 Ambon. Nah, berhubung satuan pendidikan itu ada di domisili Uritetu. Jadi di sini wajib memilih berdasarkan desa si siswa pendaftar itu sesuai dengan jarak dan domisili yang sudah ditentukan oleh penyelenggara yaitu Dinas Pendidikan. Jadi ini saya ambil contoh saja, saya akan ngambil sekolah di Uritetu. Eh, nah, di sini pun juga akan ditampilkan bisa memfilter, jadi sekolah mana yang mau dituju berdasarkan domisili siswa pendaftar tersebut. Jika tidak muncul sekolahnya bisa mencari lewat NPSN atau mencari lewat kabupaten atau kota yang sudah terlist di dalam datanya tersebut. Jadi misalnya contoh yang saya tuju adalah SMAN 1 Ambon. Jadi di sini bisa melihat nama sekolahnya, kemudian alamatnya, NPSN-nya berapa, nah kuotanya ada berapa. Ini semuanya masih sampel yang ada di demo ya. Nanti untuk data realnya itu akan dirilis ketika SPMB mulai berjalan pendaftaran. Nah, kemudian dari di sini ada sisa kuota 100 kursi. Nah, di sini pun si peserta pendaftar itu bisa melihat menggunakan email yang aktif dia dengan Google Map itu bisa melihat rutenya dari rumah ke sekolah itu berapa jauh sih itu. Nah, ini bisa melihat dari sisi peta yang akan terhubung. Nah, kita cuma contoh saja memilih SMN 1 Ambon, kemudian kita lanjut konfirmasi. Nah, si siswa pendaftar itu diwajibkan melihat kembali konfirmasi pendaftarannya. Nama lengkapnya siapa, terus nomor induk NISN-nya berapa, terus alamat email yang digunakan itu apa, nah terus kemudian jenjang pendidikan yang dipilihnya itu apa. Ini tadi saya ambil contoh di sekolah menengah atas eh apa namanya terus kemudian jalurnya itu apa domisilinya sesuai dengan kelurahan dia di Uritetu. Nah terus kemudian di sini juga bisa melihat kembali dokumen yang sudah mereka lakukan upload sebelumnya. Nah kemudian sekolah pilihan utamanya adalah SMN 1 Ambon. Nah, kemudian di sini terlihat jelas juga pun ada grafik, jadi jalur yang diberi domisili terpilih untuk kelurahannya, desanya Uritetu, kemudian kursi yang terisi di saat itu sekolah itu di sini masih tampilannya nol, cuma nanti kalau sudah berjalan itu akan muncul secara real time berapa sih yang sekolah yang sudah terisi di saat itu, terus kemudian maksimal kuotanya itu ada berapa orang. Nah, setelah selesai semuanya pengecekan, ini yang tadi seperti tadi saya sudah bilang bahwasannya si peserta itu wajib mengklik bahwasannya pertanggungjawaban mutlak. Jadi di situ menyatakan bahwasannya sesungguhnya bahwa seluruh data yang diisikan dan dokumen yang saya unggah adalah benar dan asli. Apabila di kemudian hari ditemukan pemalsuan data, saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan status penerimaan. Jadi di sini minta si siswa pendaftar untuk mengklik saya setuju dan mengerti dari pertanggungjawaban mutlak tersebut. Nah, sebelum saya klik ini, saya akan kembali flashback ke depan. Tadi kan sudah memilih jalur SMAN 1 Ambon. Nah, saya akan coba untuk mendemokan bagaimana sih si siswa pendaftar ketika dia memilih jalur SMK. Oke. Saya kembali ke tahapan awal. Nah, sekarang tadi kan sudah memilih jalur SMA, sekarang saya akan pilih jalur SMK. Nah, ketika di pemilihan jalur SMK, di sini kita sudah tidak dihadapkan kembali kepada jalur
yang sudah ditentukan seperti domisili, terus seperti perpindahan orang tua, afirmasi, dan prestasi. Nah, untuk jalur SMK khusus dari pihak penyelenggara itu meminta si siswa pendaftar itu wajib memilih dulu kejuruan yang akan mereka ambil. Nah, dari kejuruan yang akan mereka ambil itu nantinya akan diarahkan ke upload dokumen yang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara. Nah, setelah melakukan upload dokumen, baru saja siswa akan dihadapkan dengan satuan pendidikan yang akan muncul berdasarkan kejuruan yang mereka pilih. Contoh, misalnya saya akan ambil teknik konstruksi perumahan. Contoh saya akan mengambil desain komunikasi visual. Jika sudah tersebut memilih, kemudian kita lanjut upload dokumen. Nah, sama seperti tadi, itu dokumen yang sudah ditentukan, itu apa saja wajibnya, kemudian upload, dilihat apakah sudah sesuai atau belum, datanya jelas atau tidak, kemudian setelah itu lanjut pilih sekolah. Nah, sekolah yang tampil di sini adalah sekolah yang berdasarkan kejuruan yang mereka pilih. Nah, di sini juga pun bisa mencari, misalnya tampilan sekolahnya itu banyak, itu bisa dipilih, bisa difilter berdasarkan sekolah tujuan. Jadi misalnya mencari nama sekolah apa, jika tidak muncul, itu bisa mencarinya menggunakan NPSN yang valid. Jika tidak muncul juga, bisa mencari berdasarkan kota atau kabupaten yang ada di Provinsi Maluku sesuai dengan tujuan si siswa pendaftar tersebut. Contoh misalnya, saya akan di sini akan dihadapkan dengan jumlah sekolah. Ya, ini kan banyak ya, ada 13 sekolah, jadi bisa menggunakan filter pencarian. Kemudian ini saya ambil contoh, misalkan saya memilih SMK Negeri 1 Guru, setelah itu lanjut konfirmasi akhir. Nah, sama seperti tadi tampilannya si siswa pendaftar harus mengklik saya setuju dan mengerti sebagai pertanggungjawaban mutlak. Nah, oke. Berhubung saya mendaftarkan untuk demo adalah SMA 1 Ambon, jadi saya akan kembali ke awal untuk memilih sekolah yang sudah saya tentukan untuk demo. Nah, oke. Setelah mengklik, kita kirim ke pendaftaran. Nah, setelah muncul dari halaman pendaftaran, di sini siswa akan dihadapkan dengan proses menunggu diverifikasi oleh satuan pendidikan yang sudah dituju oleh si siswa pendaftar tersebut. Jadi di sini si siswa juga bisa melihat kembali konfirmasi pilihan sekolahnya, terus kemudian urutan dia mendaftar itu urutan keberapa, kemudian datanya, kemudian di sini ada nomor registrasinya berapa, kemudian ada sekolah tujuannya, waktu daftarnya itu tanggal berapa dan pukul berapa, kemudian jalur yang dipilih itu domisili, kemudian NISN-nya berapa dan urutannya berapa. Nah, di sini pun juga terlihat juga review dokumen yang akan diproses dan kembali si siswa pendaftar itu bisa melihat data-data yang sudah mereka upload. Nah, kemudian di sini ada tampilan log verifikasi, di mana log verifikasi ini akan mulai tercatat ketika si admin sekolah sudah melakukan verifikasi data yang data dari si siswa pendaftar yang akan ditentukan. Oke, mungkin di sini ada yang resen ya. Nanti setelah saya jelaskan demo semuanya, baru akan saya buka dari tanya jawab. Oke, nah selanjutnya kita akan mulai masuk ke dalam tampilan dari si siswa, dari si admin sekolah tersebut. Oke, nah berikut sudah terlihat jelas ya. Jadi berikut tampilan dari halaman login si si admin sekolah yang
ada di setiap satuan pendidikan yang sudah didaftarkan sebelumnya. Untuk tampilannya seperti ini sama, di situ ada pendaftaran, ada verifikasi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, terus kemudian pengumuman sama seperti halnya yang ada di siswa pendaftar. Nah, kemudian di sini akan dihadapkan kepada email address-nya berapa, password-nya apa. Nah, ini semua didapat ketika si admin sekolah sudah mendaftarkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk akun admin sekolah yang akan digunakan. Jadi nanti si dinas akan memberikan email yang sudah didaftarkan oleh si operator admin sekolahnya itu ke dinas. Nah, nanti dari dinas akan memberikan emailnya ini, terus kemudian password yang digunakan ini. Nah, itulah yang akan digunakan sebagai akun untuk login ke halaman admin sekolah yang digunakan. Contoh saya sudah membuatkan satu sekolah untuk melakukan verifikasi data sesuai dengan si siswa pendaftar yang tadi telah dilakukan. Oke, baik Bapak Ibu. Nah ini sekarang sudah dihadapkan kepada tampilan dashboard untuk dari sisi pendaftar yang sudah dilakukan pendaftaran tadi yang ditujukan kepada sekolah SMAN 1 Ambon. Ini sebagai contoh untuk demo pada siang hari ini. Nah, seperti biasa di sini ada halaman bantuan, kemudian ada profil. Nah, dari sisi profil ini, Bapak Ibu bisa melakukan pengeditan. Jadi pengeditan itu hanya ada bisa di alamat lengkap, nama lengkapnya apa, terus kemudian misalnya nomor teleponnya salah itu bisa diedit, kemudian alamatnya bisa dimasukkan. Nah, kemudian Bapak Ibu diminta untuk segera mengganti password yang sudah diberikan secara default oleh dinas. Nah, sekarang tinggal dimasukin aja password saat ini, kemudian password barunya, kemudian konfirmasi dari password barunya itu. Nah, kemudian konfirmasi passwordnya sama, kemudian klik lakukan ganti password. Nah, di menu pendaftaran itu di menu dashboard itu akan ditampilkan portal utamanya. Jadi ini admin sekolah mana, SMN 1 Ambon, ini di sini negeri, terverifikasinya. Kemudian total yang mendaftar itu baru satu orang, menunggu diverifikasi satu orang. Nah, untuk penentu kelulusannya itu belum ditentukan karena verifikasi belum dilakukan. Kemudian sama identitas sekolahnya, terus NPSN-nya berapa, lokasi operasionalnya di mana, terus kemudian di sini ada timeline-nya juga sama seperti dari siswa pendaftar. Nah, kemudian di sini juga dihadapkan dengan statistik jalur. Jadi ada rekapitulasi pendaftaran. Jadi di sini jumlah pendaftarnya berapa, rasio lulusnya berapa persen, kemudian grafik di sini itu yang memilih jalur afirmasi berapa, perpindahan orang tua berapa, prestasi maupun domisili. Nah, di sini bisa terpantau secara real time. Namun Bapak Ibu jika ingin melihat data terupdate, silakan Bapak Ibu melakukan klik refresh terlebih dahulu agar data yang masuk itu bisa terlihat pergerakannya. Nah, kemudian di sini juga dihadapkan dengan pendaftaran terbaru. Jadi di sini ada yang sudah mendaftar, jadi 5 pendaftar terakhir akan muncul di sini. Nah, namun Bapak Ibu diminta untuk melakukan pindah menu kepada daftar siswa pendaftaran. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melakukan ekspor data untuk melihat status siswa pendaftar. Tapi di sini ada ketentuannya, jadi ekspor hanya bisa dilakukan di pukul 16 sampai pukul 20 WIB, mungkin nanti akan disesuaikan dengan waktu Indonesia Timur. Jadi pun di sini juga bisa dilihat statusnya, bisa difilter berdasarkan status, menunggu, atau bagaimana, terus gelombang, terus jalur, kemudian tanggal mulai, misalnya mau filter dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Terus kriteria pencariannya mau seperti apa? Di sini ada nama siswa, ada ini SN, nomor registrasi, atau berdasarkan desa atau kelurahan.
Kemudian di sini berhubung tadi saya sudah daftarkan satu siswa pendaftar, jadi munculnya satu siswa pendaftar. Langkah pertama sebelum melakukan verifikasi yaitu klik detail. Jadi ketika klik detail, Bapak Ibu akan dihadapkan dengan konfirmasi untuk kontrol yang masih terkunci untuk memulai verifikasi. Jadi Bapak Ibu di sini dihadapkan dengan apa namanya detail pendaftar, terus kemudian detail pilihan jalurnya apa, kemudian informasi domisilinya. Ternyata nih pesertanya berdasarkan alamat alamat si siswa pendaftar itu jarak dari rumah ke sekolahnya itu di sini bisa kelihatan itu sekitar 211.000 meter. Jadi bisa ditentukan ya bahwasannya kalau jalur domisili itu tidak memungkinkan, ya akhirnya si admin sekolah bisa memutuskan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian di sini semuanya masih terkunci, jadi Bapak Ibu belum bisa melihat apakah dokumennya ini dan belum bisa memverifikasi apakah dia dokumennya sesuai atau tidak sesuai. Ini belum apa namanya belum bisa dilakukan sebelum Bapak Ibu dari admin sekolah itu membuka button, mengklik button memulai verifikasi. Jadi wajib mengklik memulai verifikasi ketika Bapak Ibu mau memulai melihat dokumen dan menentukan sesuai atau tidak sesuai. Jadi memulai verifikasi. Nah, ketika sudah memulai verifikasi, di sini log sudah mulai tercatat. Jadi di sini memulai verifikasinya itu jam berapa, tanggal berapa, oleh akun email apa, dan nama 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 akunnya itu apa, ini sudah mulai tercatat di sini. Begitu pula sebaliknya dari si siswa pendaftar. Misalnya ini saya akan arahkan ke si siswa pendaftar. Eh, Nah, dari si siswa pendaftar, ketika si, sorry. Nah, dari sisi siswa pendaftar, itu ketika dia mengklik refresh, itu akan muncul log di sini, memulai verifikasi. Jadi di sini si siswa bisa memantau nih, oh berarti dokumen saya lagi mulai diverifikasi nih, yang verifikasi admin admin sekolahnya ini, terus kemudian namanya ini, jamnya sekian, tanggalnya sekian. Oke, kita kembali lagi kepada admin sekolah. Nah, ketika tadi Bapak Ibu admin sekolah sudah melakukan klik memulai verifikasi, di sini barulah terbuka kunci tombolnya. Jadi Bapak Ibu silakan mereview dokumen yang sudah diupload oleh si siswa pendaftar. Jadi Bapak Ibu pertama kali bisa melihat dulu dokumen yang diupload, mengecek apakah dia sudah sesuai atau belum sesuai. Silakan Bapak Ibu klik sesuai jika emang dokumennya sesuai. Jika emang dokumennya tidak sesuai, Bapak Ibu silakan mengklik tidak sesuai. Dan Bapak Ibu admin sekolah juga bisa melakukan download untuk si uh, data yang diupload oleh admin peserta tersebut. Nah, kemudian kita cek lagi dokumen yang lain. Jika sudah sesuai, kita klik sesuai. Kemudian cek semua kesesuaian datanya. Nah, ini saya ambil contoh. Bagaimana sih yang terjadi jika si eh, peserta pendaftar itu tidak sesuai dalam melakukan upload dokumen? Ini saya ambil contoh dua ya. Jadi kayak surat keterangan lulus ijazah ini saya buat tidak sesuai ya. Nah, Bapak Ibu diwajibkan memberikan catatan seperti yang saya sudah jelaskan di materi sebelumnya. Menuliskan misalnya surat keterangan eh, terpotong, misalnya seperti itu. Harap mengunggah dokumen kembali. Seperti ini contoh ya untuk memberikan catatannya. Kemudian kita lakukan simpan. Terus kemudian kita lihat lagi dokumen ini. Saya ambil contoh dua dokumen ya. Nah di sini pun semua log aktivitasnya tercatat nih. Jadi di sana ternyata si admin sekolah ada dokumen tidak sesuai ini tercatat semua dari mulai awal. Nah, kemudian kita cek lagi satu data, ternyata ini juga tidak sesuai. Misalnya scan data buram. Ini contoh ya, Bapak Ibu.
Jadi silakan nanti gunakan kalimat yang proper untuk agar bisa diterima oleh dari sisi siswa pendaftar, apakah eh, kesesuaian datanya itu bisa diupload dengan baik. Nah, setelah di sini pun akan muncul nih keterangannya jika tidak sesuai keterangan yang Bapak Ibu tuliskan ini apa gitu. Misalkan, oh surat keterangan yang tadi Bapak Ibu tulis ini akan muncul di dalam kolom keterangan tidak sesuai. Nah, setelah melakukan verifikasi dan ternyata ditemukan ada data tidak sesuai, Bapak Ibu diharapkan untuk bisa mengklik button yang ada di sini. Jadi agar si siswa pendaftar itu bisa tahu nih, oh bahwasannya oh ternyata ada data yang tidak sesuai yang harus diperbaikin. Nah, jadi Bapak Ibu wajib wajib nih setelah mengklik tidak sesuai dan meminta dokumen unggah ulang, wajib memberikan mengklik tombol kirim hasil verifikasi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melakukan klik hasil verifikasi, itu semua akan muncul di halaman email kotak masuk dari sisi peserta. Ini saya kembali lagi ke dalam sisi peserta ya, karena tadi ada data yang tidak sesuai. Jadi saya harus kembali ke dalam sisi peserta agar memperlihatkan bahwasannya ada data yang tidak sesuai dan harus diupload ulang. Nah, di sini, nah seperti tadi. Nah, ketika Bapak Ibu dari admin sekolah mengirimkan hasil verifikasi bahwasannya ada data yang tidak sesuai, itu otomatis data yang tidak sesuai yang perlu diperbaiki itu akan masuk ke dalam email aktif yang digunakan si siswa untuk melakukan pendaftaran. Jadi si siswa itu wajib juga mengontrol emailnya agar bisa tahu nih informasi apa sih yang harus dilakukan ketika terjadi kesalahan. Nah, berikut kita buka saja email yang masuk. Nah, sorry. Jika tidak ada di dalam, itu bisa dilihat di file lain, misalnya di spam. Nah, ini dia. Jika tidak ada di dalam kotak masuk, itu Bapak Ibu bisa mengarahkan untuk siswa mengklik spam atau junk. Biasanya akan lari ke situ. Nah, di sini akan muncul nih tindakan perlu diperlukan. Jadi ada dokumen yang perlu diperbaikin. Jadi bisa klik aja laporkan bukan spam agar masuk ke sini. Nah, di sini akan terlihat notifikasi bahwasannya ada tindakan yang perlu dilakukan. Jadi dokumen perlu diperbaiki nih dari si siswa pendaftar. Jadi si siswa pendaftar bisa masuk ke dalam laman yang sudah ditentukan, portal SPB, atau bisa mengklik langsung nih di dalam notifikasi emailnya. Jadi misalnya periksa dan perbaiki dokumen ini bisa langsung diklik. Nah, nanti si siswa akan langsung diarahkan kepada dokumen yang wajib diperbaiki dan diunggah ulang. Nah, seperti ini ya. Jadi langsung diarahkan ya dokumen yang tidak sesuai yang tadi si admin sekolah meminta untuk perbaikan. Oke. Nah, di sini pun akan muncul jadi catatan verifikatornya itu apa. Jadi misalnya tadi yang dituliskan surat keterangan terpotong harap mengunggah dokumen kembali. Nah, di sini kita lakukan proses unggah ulang. Proses unggah ulang. Kemudian si siswa pendaftar akan melakukan unggah ulang. Nah, kemudian dokumen yang misalnya tidak sesuai lagi masih ada dan si siswa pendaftar wajib melakukan pengecekan. Jadi catatan verifikatornya itu akan kelihatan. Nah, di sini si siswa pendaftar wajib mengupload kembali jika ingin verifikasi dapat berjalan selanjutnya. Nah, jika sudah sesuai, nah Bapak Ibu dari admin sekolah itu diharapkan kembali ya melakukan sering-sering melakukan refresh agar data yang masuk itu bisa terlihat data yang baru masuk. Nah, ini contoh kita lakukan refresh. Nah, setelah refresh, nah di sini biasanya di sini yang tidak sesuai itu akan muncul nih
siswa telah mengunggah perbaikan dokumen. Jadi silakan si tim verifikator mengecek kembali. Oh, dinyatakan, oh sudah sesuai. Oh, berarti tinggal klik sesuai. Kemudian yang satu dicek lagi, ternyata sudah sesuai, kita klik sesuai. Nah, seluruh rangkaian, jika sudah data semua dicek dan terlihat sesuai, ini Bapak Ibu bisa melanjutkan ke proses penyelesaian verifikasi yang di mana Bapak Ibu diminta untuk menentukan apakah si siswa ini lulus atau tidak lulus untuk masuk ke dalam satuan pendidikan tersebut. Nah, contoh misalkan saya pilih tidak lulus, Bapak Ibu wajib memberikan alasan yang jelas kenapa si siswa tersebut tidak diluluskan. Jadi kirim penolak. Jadi setelah memasukkan ini baru silakan kirim penolakan. Nah, jika si peserta ini sudah sesuai dan sesuai dengan kriteria dari satuan pendidikan tersebut, ya si verifikator silakan mengklik lulus sebagai tanda proses verifikasi selesai dan si siswa pendaftar itu diterima. Oke, kita di sini klik lulus, ya setujui. Nah, seperti ini. Semua rangkaian itu setelah selesai dilakukan oleh admin sekolah sebagai verifikator untuk uh, apa namanya memverifikasi si siswa pendaftar tersebut. Nah, kemudian setelah ini selesai berarti tandanya si peserta pendaftar itu tinggal menunggu waktu pengumumannya itu kapan. Nah, ini kita ambil contoh kepada si siswa, bagaimana sih kalau sudah selesai memverifikasi data, eh, yang telah dilakukan oleh admin sekolah. Jadi di sini akan muncul jika semua verifikasi sudah selesai. Nah, berhubung pengumuman ini belum ditentukan, belum dibuka tanggalnya tanggal berapa, jadi di menu si siswa pendaftar itu akan muncul hasil yang belum ditampilkan. Nah, jika ternyata di kemudian hari ada kesalahan dalam penentuan kelulusan atau tidak lulus, itu Bapak Ibu silakan menghubungi dinas terkait. Jadi silakan Bapak Ibu menghubungi dinas pendidikan menginformasikan ternyata saya ada dalam salah satu peserta pendaftar itu saya salah menentukan nih apakah ternyata dia harusnya tidak lulus tapi saya sudah menentukan lulus, itu silakan menghubungi ke dinas pendidikan. Nah, oke, nah sekarang saya akan coba mundurkan tanggal agar si peserta ini bisa eh, melihat hasil ketika pengumuman itu sudah diumumkan tanggalnya, sudah sesuai dengan tanggal pengumuman yang sudah ditentukan. Ah, Oke, berikut saya sudah mundurkan tanggal. Nah, silakan jika sudah masuk tanggal pengumuman, si peserta pendaftar ya silakan login, kemudian bisa melihat hasilnya. Jika ternyata dinyatakan lulus, berarti berikut tampilannya. Selamat Anda dinyatakan lulus seleksi di sekolah tujuan dengan jalur yang domisili, dengan nomor registrasi, sekolah tujuan, waktu pendaftar, urutan NISN, jalur, dan sebagainya. Dan si siswa pendaftar juga bisa melakukan unduh bukti kelulusannya yang akan nanti hasilnya PDF dan silakan melanjutkan ke proses yang sudah ditentukan oleh dinas setelah dinyatakan lulus. Nah, mungkin sedikit saja, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari sisi admin sekolah maupun dari sisi siswa pendaftar.
Mungkin ada sedikit tambahan ya dari siswa dari sisi admin dinas input ya permintaan dari dinas pendidikan untuk saya menjelaskan sedikit dari admin dinas input ini. Saya izin share screen untuk admin dinas input. Saya coba untuk logout dulu, kemudian Admin sama. dinas. Halo, gimana Pak? Aman Pak, aman. Lanjut Bang. Lanjut lanjut ya. Oke. Berikut tampilannya sama. Jadi di sini di sisi ini itu untuk admin sekolah, untuk admin dinas input. Admin dinas input ini apa sih? Admin dinas input ini adalah menginput data di mana peserta pendaftar tersebut itu belum masuk di dalam daftar yang sudah dilakukan pengintegrasian kepada SPM di aplikasi SPMB ini. Jadi data si siswa tersebut itu belum ada lah di data kami. Jadi itu si admin dinas input itu bisa melakukan penginputan data secara manual di mana akunnya itu didapatkan juga dari Spradmin yang dipegang oleh dinas pendidikan tersebut. Nah, ini saya ambil contoh saya setelah membuat akun untuk admin dinas input. Saya coba inputkan ke dalam akun tersebut. Oke, nah untuk admin dinas input ini kita hanya dihadapkan kepada dashboard itu sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian dari daftar siswa, ini bisa melihat daftar siswanya. Kemudian di sinilah yang dilakukan adalah di sini ada button tambah siswa. Jadi si admin dinas input ini melakukan tambah data, tambah siswa. Jadi memasukkan NISN yang diberikan oleh si siswa pendaftar yang tidak ada datanya di server pusat, kemudian nama lengkapnya diisikan, tanggal lahir, terus tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, NIK jika ada, terus nomor KK jika ada. Nah, kemudian si admin dinas input ini wajib meminta email aktif yang akan didaftarkan oleh si admin dinas input ini. Jadi email aktif si peserta pendaftar itu diminta untuk nanti si admin dinas input ini mendaftarkan. Kemudian memasukkannya, kemudian membuatkan password yang mudah untuk si siswa bisa login, konfirmasi password kembali, kemudian memasukkan alamatnya kayak alamat jalan, terus RT RW, desa, nama dusun, kedua wilayah, dan sekolah asal ID. Jadi NPSN sekolah asalnya itu berapa. Terus kemudian mengisikan data orang tua wali, terus kemudian jika ada tambahan, itu bisa diisikan di sini. Jika sudah selesai semua, tinggal klik simpan. Nah, si admin dinas input ini tinggal memberikan seperti tadi, NISN, terus kemudian email yang aktif dan password yang diberikan kepada si siswa pendaftar tersebut. Nah, ketika si siswa pendaftar tersebut sudah menerima data itu, silakan si siswa pendaftar itu bisa melakukan login tanpa perlu melakukan aktivasi akun terlebih dahulu karena kan sudah dilakukan aktivasi sebelumnya oleh admin dinas input, jadi cukup memasukkan NISN, email terdaftar, kemudian password. Setelah itu si siswa pendaftar diminta untuk segera mengganti password yang sudah ditentukan. Oke, baik. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari sisi admin dinas, peserta pendaftar, kemudian admin dinas input. Jika ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Kami buka dengan penuh kebersamaan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Dika, terima kasih banyak Pak Dika. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita masuk di sesi tanya jawab atau diskusi. Seperti biasanya Bapak Ibu supaya agar room ini tertib, tetap kita akan bertanya sesuai dengan peserta yang melakukan resen. Oke, Bapak Ibu, sebelum masuk di sesi tanya jawab di awal, beberapa hal yang kami ingatkan lagi terkait dengan yang tadi disampaikan. Yang pertama bahwa tadi yang dicontohkan itu terkait dengan SMA 1. Saat dimasukkan desa Urite itu akan muncul hanya dua nama sekolah itu karena memang sesuai domisili atau sesuai dengan pemetaan wilayah
URT itu hanya terdaftar di 2 sekolah itu, seperti itu. Jadi untuk domisili untuk jenjang SMA itu hanya akan muncul nama desa sesuai dengan pemetaan domisili yang sudah dilakukan, seperti itu. Contoh kalau dia siswa masukkan alamatnya Galunggung atau Batu Merah, pasti yang akan terbuka hanya SMA 13 Ambon dan mungkin hanya SMA 11 Ambon, seperti itu. Dan terkait dengan pembagian zona domisili, itu nanti tetap akan kami lampirkan di Juknis yang akan kami sebarkan, termasuk di dalamnya terkait dengan jumlah rombongan belajar dan kuota per jalur, seperti itu. Ya. Lalu Bapak Ibu, yang kedua, terkait dengan admin yang tadi disampaikan oleh Pak Handika, bahwa admin sekolah itu sesuai dengan data yang dimasukkan